seperti yang tadi jalan Pak Wo bisa sebut sebelah kiri, yang ini gitu, yang ini nih, bentuk lingkarku arah ke belakang gitu, tempat wudhu, parkiran motor segala macam. Mungkin hai, kembali lagi bersama Pak Wo bisa baik sahabat, kali ini Pak Wo bisa berada di desa Pelabuhan Dagang. Ya, desa Pelabuhan Dagang kebetulan habis kerja, jadi pulangnya gitu, singgah dan mampir gitu. Jadi terketuk di hati Pak Wo bisa gitu selama ini gitu. Ada satu buah masjid di desa ini gitu, maksudnya di desa Pematang Pau, mohon maaf ralat gitu, desa Pematang Pau ya. Nama masjidnya adalah Jami Unnas gitu, bertepatan di desa Pematang Pau yang dekat dari jalan lintas timur. Kebetulan udah siang, jadi Pak Wo bisa sempatkan diri untuk melihat bangunan masjid yang arsitekturnya kekinian gitu. Terus masjid ini juga baru didirikan sahabat gitu. Peletakan batu pertamanya menurut berita ataupun informasi yang kita dapat itu di tahun 2019. Sekarang hampir rampung dan tahap finishing gitu. Jadi Pak Wo bisa ajak untuk berjalan melihat taman apa ya gitu, luas, terus dalamannya juga sekeliling lah gitu, seputaran masjid ini gitu. Oke, saksikan video berikutnya, check it out. Baik sahabat, kita lanjut untuk mereviewnya gitu, versi Pak Wo bisa. Jadi di belakang saya itu adalah pintu utamanya, pintu utama dari masjid Jami Unnas sendiri gitu. Nah, terus yang di depan ini, yang di depan kita sekarang ini posisinya itu adalah tempat parkiran utama. Terus yang di sebelah kiri nanti kita shoot juga gitu, itu adalah parkiran ataupun jalan akses menuju ke belakang. Jadi bentuknya itu lingkar U sahabat. Jadi seperti inilah lebih kurang, set nah, gitu. Oke, next. Oh ya sahabat, sebelum kita lanjut untuk mereview ke dalam, jadi sebaiknya kita tanya-tanya dulu gitu tentang seputaran masjid. Nah, kebetulan di depan saya ini gitu, entah itu petugasnya, entah itu marbot, entah apa. Jadi sebaiknya kita tanyakan. Cek it out. Oh ya, sebelum masuk sahabat, saya mau review dulu. Ya, itu adalah teras sebelah kiri arah masuk ke pintu utama. Jadi pintu utamanya itu ada di sini. Nah, itu dia. Terus next kita lanjut untuk teras sebelah kanan. Nah, baik sahabat, ini yang sesuai dengan saya yang dimaksud tadi. Jadi sebaiknya sebelum menjadi bahan apa gitu pertanyaan, lebih baik kita tanyakan sendiri kepada yang bersangkutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Zaini. Bapak Zaini. Bapak kalau boleh tahu ini sebagai apa ya di sini, atau sekedar pembantu? Maksudnya bantu-bantu bersih atau barbon? Bantu-bantu. Oh gitu. Sudah lama? Lumayan dari masjid lama Sampai sekarang. Usianya berapa? Hampir 30. 30. Udah berkeluarga? Oke, udah berkeluarga sahabat. Alhamdulillah ya gitu. Dengan Bapak Zaini. Oke, next. Bapak Zaini usia 30 tahun. Asli warga sini. Oh, asli warga sini gitu.
Jadi rutinitasnya di sini itu apakah setiap hari bantu-bantunya atau Tiap hari. wah masya Allah tabarakallah gitu. Wah, luar biasa itu gitu. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya Pak ya gitu. Tetap apalah gitu, tetap berusaha juga, jangan lupa berdoa. Oke Pak, terima kasih. Salam hormat saya dari Pak Womiza. Mantap. Nah gitu sahabat. Jadi pas di belakang Pak Womiza berdiri sekarang. Jadi di hadapan itu, di hadapan Pak Womiza sekarang maksudnya itu arah sebelah kiri adalah tempat wudhunya gitu. Oke, next. Nah ini adalah teras sebelah kanannya sahabat. Nah, arah mau masuk ke pintu utama di sini gitu. Nah ini pintu utama. Oke, next kita lanjut ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tafli abwaab rahmatik. Ini sahabat suasana masjidnya itu. Lampu utamanya kayaknya belum ada ya, tapi alhamdulillah udah begini nih, wah udah the best banget lah sahabat. Jadi sesuai dengan isi cerita dari apa ya gitu, dari panitianya tadi ataupun perwakilannya gitu. Nah, ini baru tahap finishing sahabat, tapi sudah ini dah, sudah apa ya gitu, sudah hampir 90% lah. Tapi kalau menurut Pak Womiza sendiri itu 100 lah udah bisa ditempatin begini mah. Gitu. Ini untuk sekatan kaum akhwatnya gitu. Jadi Pak Womiza masuk dari pintu arah belakang. Ada AC-nya juga tuh. Gitu. Oke, next, keren. Mungkin yang belum ada itu kaligrafinya sahabat. Gitu. Belum ada kaligrafinya. Mimbar utamanya kayaknya udah ada tuh. Gitu. Coba aja kita lihat dulu sejenak ke dalam. Ini ada stegar nih. Kalau itu pintu kiri, iya pintu kiri arah masuk tadi. Jadi pintunya utamanya itu ada satu, terus kiri dan kanan itu ada dua gitu. Ini salah satunya kiri, yang ononya kanan, ono top. Nah ono kanan. Oke sahabat, sekarang Pak Womiza udah di dalam ruangan gitu. Dari Masjid Jami'un Nas sendiri, desa Matang Pau ya. Nanti kita benarin kalau seandainya kita salah gitu, mohon maaf gitu. Nah terus ini jangan lupa sahabat, rambu-rambu dari masjid sendiri itu jangan dilupain. Demi ketenangan dan kekhusyukan ibadah sholat kita, HP atau handphone dan sejenisnya mohon dimatikan atau disilentkan dulu. Itu penting gitu. Kadang-kadang kan kita yang buru-buru, yang waktunya mau cepet gitu, super Valentino Rossi lah gitu. Nah itu kadang-kadang kita lupa mengabaikan hal yang sepele itu gitu. Padahal gitu bukan kita sendiri yang terganggu gitu, orang lain pun ikut terganggu sahabat. Nah jadi tolong itu diperhatikan gitu. Ini buat kebersamaan loh, bukan buat diri Pak Womiza sendiri, bukan buat diri yang sholat di sini aja gitu. Di mana-mana itu selalu ditaruh gitu. Kadang-kadang kita lupa dan sering mengabaikan gitu. Oke, ini adalah mimbar utamanya dari masjidnya sendiri. Nah, satu lagi tadi ada papan pengumuman maksudnya atau informasi di sini itu mau diadakan. Ini dia, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW gitu di hari Selasa kalau nggak salah. Senin ya,
Senin malam Selasa. Nah ini gitu loh. Jadi di sini nanti gitu. Jadi kalau ada sahabat yang dekat ataupun mungkin di sekitaran sini tinggal gitu, silahkan datang gitu. Itu adalah majelis ilmu sahabat gitu. Jadi jangan lupakan itu gitu. Sebahil-bahilnya kita, pemaksiatnya kita gitu, tapi jangan lupakan yang ini gitu. Oke, next. Baik sahabat. Ini sekarang kita di posisi pas di depan tempat wudhunya kaum akhwat sama ikhwan gitu. Jadi pas di depan nih gitu. Jadi barangkali ada teman-teman yang lewat atau dari sahabat Kumors yang lewat gitu, silakan mampir gitu. Mampir maksudnya jangan hanya sekedar kencing dong gitu, sholat kayak gitu. Kan banyak ada sholat wudhu, itu ada sholat, ya banyak lah sholatnya, masa mau diajarin gitu. Karena kita itu bukan ustadz. Nah, jadi oke, saksikan video berikutnya, check it out. Bahar, ini dari Sungai Bahar semua? Ya. Satu mobil gini? Ya, dari Sungai Bahar. Oh, yang sopir mana? Ini ya supir. Oh, sopirnya dari mana Pak? Sopirnya? Dari Bahar. Enggak, memang maksudnya barang-barang dari Sungai Bahar. Ya. Bapak sendiri aslinya apa? Orang asli Sungai Bahar gitu? Ya. Suku apa? Suku Jawa. Suku Jawa. Lah Bapak tadi nganterin gayung ke sana ngapain? Iya, habis dipinjam. Oh, habis dipinjam gitu. Si kirain salah kamar. Oke, next, bercanda sahabat, bercanda. Oke, tos dulu Pak. Oke, tos dulu Mas. Lambaikan dulu Mas tangan buat seorang warga Sungai Bahar. Oke. See you next time. Kebetulan tadi itu ada saudara kita ataupun sahabat kita yang sengaja lewat dan mampir mungkin beristirahat dari warga Sungai Bahar gitu. Jadi lumayan jauh gitu. Jadi menyempatkan diri buat istirahat gitu. Semoga perjalanan mereka selamat sampai tujuan gitu. Karena anak dan istri mereka sudah pada menunggu. Next. Nah. Baik sahabat, kita lanjut untuk melihat tempat wudhunya kaum akhwat gitu. Asik masuk YouTube ini. Nah, ini dia Pak. Pak sorry Mas Bro, bukan Pak, maksudnya ini dia sahabat gitu. Jadi ini fasilitasnya wah, udah the best nih, best. Untuk masjid skala begini mah gitu. Oke, baik, kita lanjut untuk ke toilet ikhwannya sendiri. Nah, ini gitu. Ini dia. Udah, Pak. Oke. Nah, ini adalah toilet dari ikhwan sendiri. Gitu. Jadi jangan salah masuk kamar. Udah dikasih tahu nih gitu. Jadi tempat wudhunya juga ada 1 2 3 4 5 6. Kayaknya 6. Tadi 8. Berarti hilang 2 gitu, maksudnya belum selesai gitu ya. Belum selesai ini bos gitu. Jadi ada juga dilengkapi dengan gantungan. Itu. Jadi mungkin untuk skala pakaian, tapi kalau barang-barang pribadi coba diamanin lagi gitu. Mendingan kita amanin sendiri sahabat. Kita amanin sendiri, mau dibawa mau diaman di mana gitu, maklum gitu. Waspadalah. Jadi itu pesannya gitu. Terus buat toiletnya ikhwan sendiri ada 2 atau 2 itu. Cuman ini buat pesan apa ya, buat pesan pengurusnya ya gitu. Coba deh gitu batas sucinya dibikin gitu, biar jangan apa sih serampangan gitu ya. Jadi batas sucinya itu sahabat harus dibuat gitu, minimal tuh di sini nih batas sucinya. Sampai dibikin juga arah ibu-ibu gitu, jangan
mentang-mentang pengurusnya apalah Ikhwan di sini aja yang dikasih, yang ono ndak, atau sebaliknya gitu, yang ono dikasih, nah yang ini kagak gitu kan, sama aja gitu, maksudnya dikasih dua-duanya dong gitu. Oke, next. Oke, hati-hati Pak, selamat sampai tujuan. Iya, pelan-pelan ya. Oke, kita doain sahabat buat saudara kita gitu. Nah, oh iya, Pak Wo bisa lupa ngasih. Nah, itu adalah selain dari tempat parkir roda 2, ini ada tempat apa ya, tempat rehat atau ya makan bisa gitu. Cuman tolong tuh kebersihannya juga dijaga. Ini masjid dong, tuh malu gitu loh. Nah, ini saudara kita udah mulai berangkat. Yup, hati-hati, dadah. Nah itu. Jadi ini kita lanjut untuk apa ya gitu lagi yang kurang. Oh ini kita lihat bangunannya dari belakang ya gitu. Nah ini dia sahabat, bangunan masjidnya. Kita pelankan, set. Nah udah pakai AC ya, keren. Ada 3 tuh blowernya, 1, 2, 3 ya. Gitu. Baik sahabat, kita lanjut dengan teras sebelah kanan. Nah posisinya sekarang itu ini menghadap ke depan sahabat. Ini adalah teras sebelah kanannya gitu, arah masuk pintu utama tadi gitu. Jadi pelatarannya lumayan luas gitu, buat senderan, buat istirahat gitu, tiduran juga nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama gitu, secukupnya aja gitu ya gitu. Nanti pindah pula lagi ke sini mentang-mentang adem di sini gitu, itu kagak boleh sahabat gitu. Apapun bentuknya, apapun ceritanya, ini kan ada pengurusnya gitu. Jadi kalau kita mau mungkin numpang inap ataupun mungkin numpang berteduh yang sifatnya 24 jam ataupun cuman hanya sebentar, setidaknya kita ada kata pengomongan gitu. Minimal ya kita permisilah. Jadi itu gitu yang bisa Pak Womiza apa ya gitu, sekedar berbagi gitu, sekedar informasi gitu. Nah oke, kita lanjut sahabat. Nah ini dia terasnya, teras. Kalau sebelah kanan ini kayaknya ini kali ya, bukan gudang sih, maksudnya itu apa ya namanya, tolong dong kasih tahu gitu, soalnya nggak banyak juga yang tahu gitu. Terus di sampingnya ada nah ini adalah apa namanya sih, papan pengumuman atau lebih enaknya apa ya namanya gitu. Jadi papan pengumumannya tuh di sini tuh ditaruh buat rekapan mungkin ya mingguan, mungkin Jumat gitu, itu salah satunya bulanan, bahkan mungkin ada tahunan gitu. Nah terus ada juga ini tulisan terakhirnya, ada susunan pengurus tabungan kurban. Jadi di sini ini mungkin gitu sudah dibentuk yang namanya tabungan kurban juga sahabat. Bisa jadi setahun sekali, bisa jadi mungkin ya itu internalnya dari Masjid Jami'un Nas sendiri, Desa Pematang Pauh. Jadi inilah namanya sahabat, Masjid Jami'un Nas Desa Pematang Pauh gitu. Next. Baik sahabat, sekarang Pak Womiza ajak untuk masuk pintu sebelah kanan arah masuk tadi. Nah ini dia gitu, sebelah kanannya Pak Womiza gitu. Jadi coba aja kita cek gitu, bukan berarti mau membanding-bandingkan, cuman hanya sekedar
bukan hanya mau membanding-bandingkan gitu, maksudnya cuman hanya sekedar berbagi. Jadi itu intinya gitu, berbagi gitu. Sedekah kan nggak harus materi aja sahabat gitu, mungkin ilmu juga gitu, senyum. Nah, itu juga adalah bagian dari sedekah gitu. Sombong juga sedekah sahabat gitu. Sedekah yang gimana maksudnya? Nah ini dengerin dulu gitu, jangan sampai ceritanya itu nggak nyambung. Sombong kepada orang sombong juga adalah bagian sedekah. Nah itu dia tuh gitu. Tapi nggak apa-apa, di sini kita nyocot supaya ceritanya benar, supaya ceritanya jelas nyambung ke kepala gitu. Kan kebanyakan gitu gagal paham dulu gitu. Jadi oke, kita next, lupakan yang tadi. Nah ini dia. Jadi ini sahabat ada 2 orang saudara kita bagian pengecatan. Coba kita tanya-tanya sebelum masuk gitu. Ini pintu yang tadi yang Pak Womiza ngomongin, pintu sebelah kanan arah masuk. Oke, kita masuk. Dorong kayaknya ya. Nah. Oh, pengecatan ya Pak ya. Bentar Pak, mau tanya-tanya dulu boleh? Gitu. Oh ini. Ini dengan mohon maaf Pak, bukannya ini cuma sekedar mau cari informasi aja. Pengecatannya ini sudah lama apa baru? Baru. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Asep. Tinggal Sekarang di sini, kalau asli dari Cianjur. Oh dari Cianjur. Kumaha damang? Masya Allah tabarakallah, ternyata orang Sunda sahabat gitu. Kan ini dari nol. Nah, sebab ini lihat kamera dong Mas gitu. Ya waktu kita kan disempet pulang dulu gitu disambung sama orang lain. Iya. Karena nggak cocok, lalu manggil kita lagi gitu. Lihat kesini sedikit nggak Pak? Liatin sama anak istrinya mungkin kayak gitu. Ini adalah warga Cianjur. Kecamatan apa? Kecamatan Ciranjang. Ciranjang gitu. Kabupaten Cianjur. Hampir kayak Mang Dadang ya gitu. Oh tapi nggak apa-apa, mungkin bisa jadi sama sorry ya Mang Dadang ya gitu. Mang Dadang, Mang Jaja ya. Sorry Mang Jaja, ini kagak ada ikutannya, ini cuman lawakan gitu ya gitu. Nah, jadi begitu sahabat gitu. Dengan Bapak siapa tadi? Mohon maaf. Asep. Nama lengkap? Asep Wahidin. Oh Asep Wahidin gitu. Jadi di sini tuh sudah pindah atau memang pekerja di sini? Ini memang pekerja di sini dulu dari dulu itu ini udah 3 kali ke sini. Iya. Kan dari profilan kan yang belakang itu kan yang luar pernah dibobok lagi. Sama orang lain. Iya. Lalu manggil kita lagi kan. Iya. Berarti intinya itu sahabat, pekerjanya amanah, pekerjanya juga ya jadi contoh, ulet gitu. Sesuai. Ini usia udah berapa tahun? Usia sekarang Akang? 32. Yang bener. Istri? 3. 1. Anak? Anak 4. Oh, istri 1, anak 4. Oh, yang anak pertama berapa? Oh, maksudnya usianya? Sekarang dari SMP. Woi, masya Allah, tabarakallah. Muslim? Alhamdulillah Muslim. Masya Allah. Tapi ada yang aneh nih sahabat gitu. Pirangnya ini sahabat gitu. Jadi ini bule masa kekinian gitu. Ini bule asal dari Cianjur sahabat. Oke, Mang, tos dulu Mang gitu. Assalamualaikum Mang, tos dulu. Siap. Oke, terima kasih ya Mang. Dadah. Nah, ini sahabat gitu. Ini udah di dalam ruangan. Jadi sekaligus Pak Womiza buat lihat-lihat si Mamang yang rambutnya itu tadi yang kuning gitu, yang apa sih gitu, sabut ya gitu bentuknya. Si Mamang ada eneng baik gitu. Tapi kelihatan sangar sahabat gitu. Tapi begitu ditegur gitu, gitu enggak, maksudnya gitu enggak begitu sahabat. I'm sorry bos gitu, maksudnya itu mungkin keseharian gitu. Jadi kita jangan dulu menjudge orang begitu sangar gitu terus kita nggak ini gitu, itu salah gitu. Itu yang sifatnya apa ya gitu,
kita selalu mengklaim orang, wah ini Sanggar ini pasti nggak bener ini gitu, kagak boleh sahabat. Itu buktinya gitu. Udah sabutan terus kuningan gitu, tua lagi gitu ya gitu. Sorry ya gitu, bercanda sahabat, mohon maaf warga Cianjur ya gitu, sorry. Saksikan video berikutnya. Baik sahabat, sekian dulu review singkat dari Masjid Jami Unas Desa Pematang Laut. Semoga bermanfaat, semoga ada nilai plusnya, semoga ada kebaikannya gitu. Kalaulah memang itu sifatnya ada nilai kebaikan, ada tambahannya gitu, jangan lupa untuk di like. Sekian dulu, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.